sholat gitu kan, karena memang yang jarang sholat di masjid kantor kan, biasanya yang perempuan tuh di musola aja gitu. Nah akhirnya saya pikir, wah ini udah mau duha gitu ya, mau duha, saya harus ini cerita nih sama salah satu teman perempuan. Saya tuh pilih-pilih banget karena memang kalau perempuan saya khawatir bocor apa itu kan heboh gawat ya. Harus bilang sama perempuan karena kan ya, kalau yang hari ini harus jamaah sama perempuan ya, kalau belum hafal gitu kan. Terus akhirnya saya pilih itu juga yang pakaian jilbabnya tuh udah syar'i gitu ya, udah panjang gitu. Terus saya bilang, Bu, boleh nggak saya ngomong gitu. Akhirnya kami ngomong di musola. Bu, jangan kaget ya Bu, saya bilang, hari Minggu kemarin saya syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah. Orangnya tetap kaget. Terus nangis ya, karena tahu latar belakang keluarga saya gitu kan, suami saya, mantan suami saya gitu. Jadi beliau kok bisa gitu kan, nggak tahu nih Bu, tadi saya mas seperti tadi saya cerita seperti itu gitu kok. Terus ya udah saya syahadat aja. Nah, dokter Ica tahu kalau habis ini dokter Ica tuh haram sama suami. Hah, nggak tahu Bu, aku bilang gitu. Tapi di situ saya nggak ada rasa, waduh, gimana sih ini atau gimana, enggak, cuman oh ya udah kalau ini harganya yang harus saya bayar untuk suatu kebenaran gitu kan, ya udah saya terima resiko terburuknya lah gitu. Mungkin saya akan jadi sebatang kara ya Bu ya, anak-anak pasti udah nggak sama saya gitu kan, pasti keluarga mungkin juga nggak bisa terima, saya pikir gitu. Terus udah gitu, terus ya udah sejak hari itu saya sama beliau tiap duha, azan zuhur, azan asar itu hilang pasti ke masjid, dan itu mungkin menimbulkan kecurigaan teman-teman kantor juga ya. Nah terus salah satu bapak-bapak juga yang di masjid bilang, kayaknya gue liat Ica katanya di masjid gitu ya. Terus bilang ke salah satu teman, nggak mungkin lah, salah kali gitu ya. Ya udah foto-foto katanya gitu. Sampai satu sore teman-teman waktu mau pulang tuh nyelamatin saya gitu. Saya bilang, aku nggak ulang tahun loh, aku masih lama loh ulang tahunnya, itu kan April ya. Nah terus habis itu iya saya bilang, lo aku masih lama loh, aku bilang bukan, udah selamat ya, selamat gitu kan. Terus ya udah intinya mereka jadi tahu, sejak saat itu mereka support banget. Ada yang kirim apa, Al-Quran, buku-buku, mukena, kemudian link-link kajian kayak gitu. Nah di situ saya nggak ngira banget, jadi waktu itu saya memang belum siap untuk apa, terbuka dengan suami, dengan orang tua ya, dengan keluarga dekat gitu. Karena apa namanya ya, saya rasa ilmu saya belum cukup gitu ya. Saya paling berani ke adik-adik gitu. Waktu itu sempat ada kayak diskusi sedikit lah gitu ya. Aku sempat itu ngangkat, menurut kamu deh, kan adik saya kedokteran umum ya. Saya bilang, kamu kalau ngambil referensi yang the latest one kan, saya bilang yang terbaru kan, saya bilang gitu. Iyalah kata adik saya gitu. Nah menurut kamu kenapa ya kalau memang yang kemarin itu ya adalah apa istilahnya Tuhan sendiri gitu ya, kenapa kok masih harus diturunkan lagi setelahnya yaitu Nabi Muhammad gitu kan, kenapa nggak itu harusnya kan jadi pamungkas ya, jadi paripurna yang terakhir gitu, beda dengan nabi-nabi, rasul-rasul yang mungkin dikirim sebelumnya kan ada lagi untuk masanya, ada lagi untuk masanya gitu ya, kenapa kok masih ada lagi gitu. Dan Nabi Muhammad bukan hoax ya, maksudnya emang pernah hidup, banyak saksinya pernah hidup gitu loh gitu. Jadi emang benar-benar ada gitu, benar-benar hadir dan diutus gitu sebagai rasul gitu. Terus di situ itu yang jadi pemikiran saya waktu itu gitu. Nah di situ ya nggak berakhir sih, makanya sejak saat itu saya pikir, waduh ini kayaknya memang bukan untuk diperdebatkan gitu ya, apalagi mau ilmu saya secanggih apapun gitu ya, memang itu kan hidayah ya gitu kan, ketika memang dan Allah yang paling tahu gitu, kita diberi hidayah, apalagi dengan saya yang minim gitu ya, ilmunya benar-benar ilmu 3 jam penjelasan itu gitu ya. Di situ saya berdoa gitu, oh ya Allah tolong kasih kesempatan aku belajar dulu, minimal aku bisa katamin terjemahan Quran dulu sebelum akhirnya ketahuan atau aku harus
mengakui ini terhadap keluarga dekat ya, terhadap suami juga termasuk. Nah di situ alhamdulillah Ramadan minggu ketiga itu selesai gitu ya terjemahan Al-Quran gitu. Masya Yang saya Allah. kira mungkin saya akan menemukan sesuatu yang yang perlu dipertanyakan lah minimal ya, atau kontradiksi. Nah di situ enggak, semakin yakin, udah masuk juz 27 makin yakin gitu. Dan ketemu ayat-ayat, apalagi yang saya paling tertarik tuh setiap ketemu ayat terkait Nabi Isa gitu ya, yang istilahnya ya mungkin saya lebih dulu kenal di agama saya sebelumnya gitu ya, yang ternyata juga berbeda banget gitu ya, bahkan di Quran itu jauh lebih dimuliakan menurut saya gitu ya. Dan nggak ada karakter yang gimana, yang kayak kok gini ya gitu. Kalau di Quran tuh kayak Masya Allah gitu. Bahkan Nabi Isa sendiri gitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116 bilang kan, kalau Allah tanya Nabi Isa, apakah engkau yang menyuruh umatku menyembah engkau dan ibumu ya sebagai Tuhan gitu kan. Terus ya Allah, maha suci engkau Allah gitu ya, engkau yang lebih tahu, sekiranya aku sudah melakukan itu engkau yang lebih tahu gitu, dan aku nggak tahu apa-apa ya. Engkau mengetahui ada padaku, tapi aku tidak mengetahui apa ada padamu gitu kan. Itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi bisa mengakui sendiri bahwa beliau lah utusan Allah gitu ya. Allah yang memberi kitab Injil, Allah yang memberi dia kuasa melakukan segala macam gitu ya. Dan Allah juga yang menyuruh untuk menunaikan sholat dan zakat gitu. Jadi ya berarti memang sebenarnya ya benar-benar Islam inilah agama yang diridhoi Allah gitu ya. Natina indallahi Islam, itu agama yang sempurna di sisi Allah gitu. Nah dari situ ya udah, saya udah bulat aja ya, mau dituduh segala macam lah gitu ya, semua mungkin perkiraan orang ya, karena ya jangankan orang lain sih, saya aja juga heran gitu, sampai saya sendiri menguji juga diri saya sendiri nih, apa sih kenapa saya sampai yang paling berat itu kan sebenarnya seorang ibu tuh pasti anak-anak gitu ya, gitu. Jadi itu yang saya, masa iya sih saya, kalau untuk bukan sesuatu yang menurut saya suatu kebenaran gitu ya, masa saya rela gitu ya kehilangan itu gitu, anak-anak terutama waktu itu, saat itu pikir gitu kan. Cuman ya udah, waktu itu saat itu cuma berpikirnya adalah Allah aja gitu ya. Ya udah, kalaupun aku harus sendirian, yang penting aku wafat dalam keadaan Islam gitu. Aku sama Allah aja udah cukup. Allah juga pasti sanggup lah melakukan semuanya, yang nggak mungkin gitu ya, yang kayak misalnya nanti satu saat kembalikan lagi, kalaupun anak-anak nggak bisa sama saya gitu. Waktu itu berpikirnya gitu. Udah di setiap ditanya rencananya akan gimana, saya gelap banget, bener-bener nggak tahu. Saya jawab bener-bener jujur nggak tahu gitu. Bener-bener pasrah, bener-bener cuma saya cuma tahu ini yang benar, ya udah, berapapun harganya ya udah gitu ya. Terus saat itu juga berpikirnya nanti terakhir kan yang di akhirat ya tanggung jawab masing-masing gitu ya, gitu. Dan udah saat itu kayak gitu, sampai akhirnya Allah izinkan 15 Mei pertama ketahuan sama suami ibadah Isya gitu ya. Beliau lihat perlengkapan sholat saya, kemudian lihat juga HP yang untuk cadangan ya. Kalau yang teman-teman udah bilang udah memperingati lah gitu ya, yang biasalah kalau mualaf kan pasti kejadiannya banyak gitu ya. Nah itu udah, itu ketahuan, terus beliau kasih ultimatum juga untuk menghentikan ini gitu ya, itu untuk saya kembali lagi ngajarin anak-anak ayat yang dulu gitu kan. Kemudian udah di situ saya terpaksa sholat tuh sempat pakai spray, pakai bed cover buat tutup aurat itu, kemudian supaya nggak terlalu kelihatan lah ya kalau pakai mukena gitu. Kemudian nggak wudu, tapi pakai tayamum gitu. Cuma mikirnya ya udah, jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Mau gimana pun keadaannya, saya nggak boleh tinggalin sholat gitu ya. Saya juga di rumah tuh sebenarnya semua spot tuh ada CCTV, jadinya saya nyari spot yang blind spotnya tuh di mana gitu ya. Dan itu alhamdulillah ada di depan pintu ruang praktek saya nih, saya sekarang ada di ruang praktek gitu ya. Nah itu di situ saya cuma sepetak itu gitu, saya di situ, dan mukena tuh selalu basah gitu ya, karena 4 rakaat juga terasa lama karena takut ketahuan gitu ya. Kadang udah rakaat ketiga juga kalau kayak bunyi angka kaki siapapun gitu ya, langsung tuh berhenti gitu.
bisa nggak lanjut lagi gitu ya, bisa pulang lagi dari depan gitu, saking khawatir juga gitu kan. Tapi ya udah, kemudian berlangsung terus sampai puncaknya 31 Mei, saya ingat tuh waktu itu. Nah kali ini mau tahajud, jadi jam 3 jam 4 pagi gitu. Nah apa namanya, udah takbiratul ikram gitu. Jadi kalau biasanya lagi mau ngaji gitu, sempat dibuka pintunya, saya masih sempat buka mukena, sempat rapi-rapi, sempat nutup Quran. Tapi ini udah mau sholat ini kan ngapain kamu, terus ditarik keluar, kemudian ya udah gitu, namanya mungkin orang shock ya Bu. Jadi kalau shock ya otomatis lah gitu, di luar kendali beliau mungkin itu ya, saya mengalami KDRT gitu. Nah di situ saya sempat memang teriak sih, maksudnya Dedi sakit, nah gitu. Nah terus habis itu saya dibawa ke rumah mertua gitu. Nah, terus di rumah mertua juga beliau sampaikan semuanya, kemudian juga sempat dibilang, ini kamu nggak sadar kemarin kamu kena azab, saya kena penipuan masker Bu, sebulan setelah syahadat. Nah itu dibilangnya itu azabnya gitu kan. Tapi apa namanya, di situ saya diem aja juga, itu masih Ramadan ya, saya dikasih air minum juga 2 kali suruh minum, itu saya tempel di bibir doang gitu ya. Saya bertahan, kalau bisa saya coba tetap puasa gitu, walaupun kan tadi berarti nggak sholat subuh, nggak sahur, karena langsung dibawa gitu kan ke rumah mertua. Tapi ya mudah-mudahan Allah mengampuni saya gitu ya, saya tetap apa gitu. Kemudian sudah saya di jalan pulang maupun pergi itu saya zikir, cuma tahu 2 doa saat itu, doa Nabi Yunus sama doa Nabi Ibrahim, itu saja yang saya ulang-ulang gitu ya, dalam hati mau dikatain apapun gitu. Jadi selama ini kamu berdoa kepada yang dulu itu lah ya, itu kamu berdoa ke siapa gitu, yang nolongin kamu, mujizat-mujizat yang kamu alami itu siapa yang nolongin gitu. Itu tapi saya bilang ya Allah ya, maksudnya ya Allah bisa pakai kasih kuasa kepada siapapun gitu ya, gitu kan maksudnya. Nah terus udah saat itu tapi nggak saya jawab sih. Nah tapi udah akhirnya saya pulang ke rumah, alhamdulillah beliau tidur, itu mungkin lelah ya. Nah saya berhubung anak-anak sudah bangun, saya mandiin anak-anak gitu.